Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur, kemudian function, package, dan kemudian integrasi ketiganya, dan dengan menggunakan exception handling seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masuk ke penjelasan tentang prosedur. Nah, apa sih prosedur? Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang prosedur, kita telah belajar atau selama ini kita telah mengimplementasikan codingan PL/SQL kita ke dalam anonymous block. Nah, anonymous block ini kita dapat menuliskan secara biasa begitu ya, codingan segala macam seperti itu. Cuman si anonymous block ini tidak akan tersimpan begitu, tidak akan tersimpan datanya ke dalam skema atau database kita. Nah, jika kita ingin tetap untuk dapat melihat atau dapat menggunakan lagi codingan yang telah kita buat sebelumnya dalam PL/SQL, kita dapat menggunakan prosedur seperti itu. Nah, jadi dapat kita garis bawahi bahwa prosedur merupakan sebuah blok begitu yang dapat menyimpan data ke dalam database seperti itu. Nah, apa sih keuntungannya? Itu tadi, kalau kita menggunakan prosedur ini, kita dapat kembali menggunakan prosedur ini untuk waktu berikutnya, tidak hanya berhenti pada saat kita menjalankan program itu, namun kita dapat menggunakan kembali atau kita dapat reuse kembali prosedur tersebut. Oke, langsung saja. Saya di sini ada menyediakan dua codingan, 1 dan 2 untuk prosedur. Kita konekan dulu SQL Plus-nya. Saya memakai skema HR di sini. Kemudian kita coba set server output on. Sudah, coba kita create prosedurnya. Nah, prosedur created. Nah, setelah muncul dialog ini, kita dapat memanggil begitu ya si prosedur ini dengan menggunakan perintah exec atau execute gitu ya. Tapi saya lebih suka versi singkat. Exec nama prosedurnya apa itu? Halo ya. Berarti exec halo. Oke, halo, selamat datang di Oracle. Nah, dia akan muncul sesuai dengan apa yang telah kita tuliskan dalam prosedur tersebut. Oke, kita coba langsung prosedur yang kedua. Di sini saya membuat prosedur luas lingkaran, dan di sini kita juga membuatkan extension gitu. Nah, exception itu jika kita melakukan parameter di sini ya, parameter jari-jari. Jika parameter jari-jarinya 0, maka kita akan raise atau menaikkan si exception jari-jari. Kemudian exception jari-jari ini adalah menampilkan jika ini berhasil dapat kita raise, maka dia akan menampilkan jari-jari tidak boleh dari 0. Tidak boleh 0 begitu. Oke, kita buat saja langsung prosedurnya. Oke, created. Coba kita panggil exec apa tadi namanya, luas lingkaran kan, luas lingkaran. Oh, karena dia pakai parameter, dia harus pakai data, tentu saja. Luas lingkaran. Nah, seperti itu. Coba, karena kita sesuaikan tadi, jika parameternya 0 ya, apakah dia akan sesuai ekspektasi? Yap. Luas lingkaran 0, jari-jari tidak boleh dari 0, seperti itu. Oke, kita masuk yang kedua tentang function. Nah, secara garis besar, function ini tidak jauh berbeda dengan prosedur. Namun, dapat kita saksikan atau kita lihat bahwa kalau dalam function kita memerlukan return gitu ya, return value. Sementara di prosedur kita tidak memerlukan return seperti itu. Nah, untuk return dalam function ini kita sesuaikan dengan tipe datanya.
karena dia di sini parameternya number, maka kita buat return juga number seperti itu. Secara umum sama begitu ya. Dan baik prosedur maupun function kita dapat membuat banyak sekaligus dalam satu file SQL. Tidak hanya terlepas satu SQL, satu prosedur, satu SQL, satu function, tidak. Kita dapat membuatnya lebih dari satu. Oke, kita coba langsung 3.sql. Nah, karena kita punya dua function, maka langsung dua tercreate gitu ya. Nah, untuk memanggil function kita perlu sedikit perbedaan perintah. Kalau kita gunakan perintah exec gitu ya, kalau kayak prosedur, maka coba ya. Nah, dia akan error. Luas persegi is not a procedure or is undefined. Nah, jadi gimana cara manggilnya? Kita dapat menggunakan perintah select gitu. Select, kemudian nama functionnya, luas persegi, jangan lupa parameternya. Kemudian kita buat from dual, tempat biasanya tabel maya begitu ya, ada dalam skema kita. Nah, muncul luas perseginya jika sisinya 5 adalah 25. Coba kita panggil lagi function yang selanjutnya, select keliling persegi from dual. Yep, keliling perseginya 20. Oke, berhasil. Terus kita masuk ke contoh function ini lagi gitu ya. Kita menggunakan yang dua parameter. Nah, karena kalau dia menggunakan dua parameter, kita menggunakan koma untuk memisahkannya seperti itu. Kita klik dulu function created, kemudian kita coba select total sal 1000,10 from dual. Oke, muncul ya seperti itu. Jadi lanjut kita masuk ke package. Nah, sesuai namanya, kalau kita berbicara tentang package atau paket begitu ya, paket itu kan biasanya terdiri dari berbagai beberapa macam bagian seperti itu. Nah, sama juga halnya dalam package dalam PLSQL ini. Kalau dapat kita perhatikan di sini, struktur utama itu ada dua. Yang pertama itu adalah package biasa atau bisa kita bilang kepalanya, itu kepala dari package. Kemudian package body atau badannya dari si package ini. Nah, dalam package yang pertama atau package yang kepalanya gitu, kita dapat mendeklarasikan dulu gitu ya, function dan prosedur yang ingin kita gunakan di dalam package body kita nanti sesuai dengan peraturan-peraturannya tadi ya. Kalau function kita buat return value-nya, kalau prosedur tidak. Terus di sini kita gunakan parameter. Kemudian dapat akhiri dulu. Nah, biar tidak bingung, kita dapat menuliskan juga ya nama package-nya itu ke dalam sintaksnya. Nah, kemudian dalam package body baru kita inisialisasikan seperti itu. Function ini dari apa sintak-sintaknya seperti itu ya. Nah, seperti ini kita buat dulu. Nah, sudah, coba kita panggil. Oke, created, package created, package body created. Coba kita panggil. Nah, di sini ada perbedaan lagi. Kalau kita memanggil si procedure dan function ini, kalau dia nggak dalam package, kita langsung namanya saja kan. Nah, kalau pakai package, kita panggil dulu nama package-nya. Cara panggilnya sama, tergantung apa yang kita panggil. Kalau kita panggil prosedur, kita menggunakan execute, exec, kemudian pada prosedur. Coba kita show luas. Nah, nggak boleh show luas langsung, tidak. Kita harus panggil dulu nama package-nya, ya, persegi dot atau persegi titik karena package itu persegi. Kemudian baru kita panggil si prosedurnya. Coba show luas. Nah, seperti itu. Coba kalau kita panggil lagi yang lain, persegi dot show keliling. Nah, seperti itu. Untuk function, nah, sama, kita tetap
gunakan perintah select begitu ya, select luas karena dia pakai package, kita buat dulu package-nya persegi dot luas persegi, masukkan parameternya, kemudian from dual. Nah seperti itu. Kemudian kita coba lagi yang lain, select persegi dot keliling persegi from dual. Oke, seperti itu. Oke, lanjut package yang terakhir kita cobakan. Nah, kita akan coba untuk menghandle exception yang muncul begitu ya. Kalau kita saksikan di sini atau kita lihat, kalau kita jalankan begitu ya, codingan ini kita akan menjumpai hal yang normal saja begitu, karena kita dapat menggunakan kursor untuk menampilkan inputan atau output yang lebih dari satu baris. Nah, cuman ketika kita kondisikan jika dia belum kita pakaikan kursor, maka seharusnya dia akan error kan. Nah, error tersebut yang akan kita coba untuk tangkap dengan exception. Oke, kita coba langsung ya. Di sini exceptionnya when too many rows dan output-line-nya data terlalu banyak, karena kita tidak menggunakan kursor gitu. Coba kita create, kita save dulu. Now detik SQL. Oke, created. Coba kita exec, karena kita hanya perlu memberikan prosedurnya saja ya. Exec employee, karena dia pakai package, kemudian show sal. Nah, data terlalu banyak seperti itu karena kita tidak menggunakan kursor. Coba kalau kita pakaikan kursor, ini kita kasih komentar lagi. Balik sepertinya. Nah, itu dia. Coba kita create lagi, create ulang ya. Ini kita hapus dulu. Kita create ulang lagi. 6.sql. Tunggu. Apa ini errornya? Tunggu, kita ulang lagi. Masih error, coba kita tengok error dulu. Show error. Point control bersimbol bintang. Iya. Ini kita tunggu, kita coba bagi dulu. Oke, ini prosedur social is begin. Coba kita ulang lagi, apakah sudah mau? Belum. Sebelumnya sebentar, kita save dulu. Coba lagi. Nah, berarti tadi masih ada, belum kita save gitu ya, jadi dia masih kebaca bintang 1 ya, itu tidak masuk ke codingan. Langsung kita eksekusi. Employee dot show sal. Nah, baru muncul deh, karena kita berhasil untuk menggunakan kursor seperti itu. Nah, demikian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan saya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.